Halo pemirsa yang berbahagia, kembali dengan saya Deddy Kurniawan dalam Call Dekon Request, YouTube channel yang saya dedikasikan untuk mendemonstrasikan, menjelaskan, mereview berbagai aplikasi menarik yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran, khususnya pembelajaran bahasa Inggris. Nah, dalam video kali ini kita masih berada pada segmen Moodle Series, di mana saya membuat video-video tutorial tentang penggunaan berbagai fitur aplikasi, activity, resources, dan lain-lain di dalam LMS Moodle. Nah, dalam video sebelumnya saya sudah membuat sebuah tutorial sederhana tentang bagaimana menggunakan, menyiapkan dan menyeting dasar modul yang bernama Lesson. Ya, sederhananya Lesson adalah sebuah modul materi pembelajaran interaktif terintegrasi yang dapat digunakan untuk menyajikan materi sekaligus memberikan tugas-tugas atau kegiatan-kegiatan pembelajaran terkait, ya, jadi seperti buku interaktif gitu ya, atau mungkin presentasi interaktif. Nah, kita akan melanjutkan tutorial ini. Pada video kali ini kita akan fokus kepada menambahkan satu jenis resource pada lesson, yaitu pages. Bagaimana caranya? Mari simak tutorial berikut ini. Nah, jika Anda ingat atau kalau belum tonton ya silahkan ditonton kembali. Pada bagian pertama saya sudah menjelaskan tentang menyiapkan modul lesson, ya. Jadi kotaknya sudah siap. Nah, sekarang kita tinggal mengisi kontennya, ya. Nah, saya masuk dulu ke sini. Kemudian kita cari modul bernama lesson. Nah, ini adalah tampilan awal dari modul lesson, ya. Belum ada apa-apa. Nah, disinilah kita akan menambahkan konten, ya. Ada beberapa jenis konten di sini. Ya, kalau kita perhatikan, pertama kita bisa membuat namanya content page, ya. Jadi kira-kira artinya halaman gitu, ya. Nah, artinya mungkin halaman buku, halaman slide dan lain-lain. Oke, kemudian yang kedua kita bisa menambahkan aset yang bernama question page, ya. Question page itu adalah halaman yang berisi pertanyaan, berisi tugas, ya. Tidak banyak memang, tetapi lumayan lumayan membantu. Misalnya kita bisa menambahkan multiple choice quiz, menambahkan true false dan lain-lain, ya. Nanti ada satu lagi namanya cluster, tapi kita tidak akan jelaskan penggunaan cluster sebelum kita masuk ke question. Oke, sekarang kita fokus dulu kepada content page. Jadi langkahnya adalah ini halaman kosong lesson, belum ada apa-apa, kita akan buat satu konten baru. Misalnya konten ini kita beri nama, ya, katakanlah misalnya introduction, ya, introduction. Oke. Nah, kemudian yang perlu diisi hanya ini judul, kemudian kontennya, ya. Saya kebetulan mungkin supaya cepatnya kita akan siapkan Lipsum, ya. Ini favorit saya, ya. Kalau kita sedang tidak punya ide untuk mengisi teks, ya, kita pakai Lorem Ipsum aja. Oke. Ya, katakanlah 5 paragraf. Ya. Nah, ya, saya ambil 2 paragraf lah, ya. Kita ambil contohnya dua paragraf, lalu kita copy ke sini. Nah, ini adalah konten dari halaman pertama, ya. Jadi seperti itu. Kemudian menariknya adalah karena dia berbasiskan HTML, sama dengan lesson, sama dengan book, page dan lain-lain, kita bisa menambahkan berbagai materi yang lain, ya. Misalnya kita bisa menambahkan gambar, ya, mungkin video, audio dan lain-lain. Bisa memformat teksnya, ya, sehingga dia punya struktur seperti buku misalnya. Itu juga satu cara yang cukup bagus gitu, ya. Bahkan nanti Anda perhatikan di sini ada namanya H5P. Saya akan buat tutorial nanti setelah selesai dengan lesson ini, kita akan masuk ke ya mungkin modul terakhir kita di activity namanya H5P, dan ini adalah satu modul yang sangat kompleks yang bahkan lebih bagus lagi. Tapi nanti kita juga bisa mengintegrasikan H5P ke dalam teks ini gitu, ke dalam lesson gitu, ya. Jadi dia saling berkaitan sebenarnya. Oke, kita anggap ini selesai dulu. Lalu kemudian di bagian bawah ini ada namanya content 1 to content 4. Apa ini? Ini sebenarnya adalah aset yang dapat digunakan sebagai menu navigasi, ya. Jadi misalnya gini, saya punya halaman slide gitu, ya.
Nah, tentu untuk slide ini kita harus punya tombol untuk maju mundur ya, next, back dan segala macam. Nah, kita bisa menggunakan konten di sini nomor 1 2 3 4. Ini kita bisa gunakan konten untuk membuat menu navigasi menu gitu ya. Nah, misalnya gini, karena ini halaman pertama, berarti kan kita idealnya cuma punya satu langkah yaitu maju gitu ya. Maka saya buat di description pertama namanya next ya. Nah, next ini mengacu kemana? Mengacu ke next page. Jadi kita pilih jump-nya, jump kemana. Jadi kita bisa menggunakan ini untuk jump gitu ya. Nah, nanti saya tunjukkan ketika kita masuk halaman kedua. Sekarang kita hanya butuh kontennya berbentuk next page. Oke. Saya akan masuk ke konten kedua. Ya, kita buat lagi, caranya tinggal klik ini. Ya, kemudian klik menu action, kemudian kita add content page. Ya. Kemudian untuk ini, kemudian saya akan gunakan judul misalnya topic 1 ya, karena tadi intro kan. Sekarang kita masuk topic 1. Saya ambil lagi satu teks pendek di sini. Ya. Nah, saya copy di sini. Nah, tadi kan sudah saya bilang bahwa kita bisa menambahkan gambar, kita bisa contohkan di sini ya, klik icon untuk image. Ya, mungkin supaya tidak repot saya akan cari yang apa ya, kalau masih ada file-file lama. Oke, di sini saya punya satu file gambar ini aja ya. Ini satu gambar tree diagram yang saya buat ya. Oke. Kemudian kita select this file, kemudian tambah description ya. Biasanya dia minta description ya, udah kasih picture, kemudian saya klik OK di sini, maka kita sudah mengiterasi satu gambar. Nah, sekarang kita punya halaman kedua, berarti artinya kalau si siswa masuk ke halaman kedua berarti dia bisa punya opsi maju, lanjut ke halaman berikutnya atau back ya. Misalnya, oh ya saya lupa halaman pertama tadi apa isinya, saya mau baca lagi. Nah, kita bisa klik, kita bisa gunakan konten ini untuk menambahkan dua tombol, tombol back dengan tombol next. Nah, saya buat misalnya back ya, karena biasanya kan back itu ke kiri ya. Ini logika logika kiri ke kanan. Jadi kalau back ya kita ke belakang, kita gunakan previous page ya. Kemudian untuk konten keduanya saya tambahkan next ya. Nah, jadi kita punya back and next gitu ya. Nah, terus saya akan tambahkan satu lagi lah ya supaya kita terbiasa dengan pola berpikir ini. Saya tambahkan content page ya. Misalnya saya buat namanya topik 2. Ya, topik 2. Oke. Nah, saya ambil lagi teksnya. Nah, sekarang saya akan tambah lagi. Kita akan menambah dengan video gitu ya. Karena tadi katanya kita bisa mengintegrasikan video. Kita akan tambahkan video di sini. Saya buka YouTube channel dulu. Ya. Oke. Ya. Kita akan, ya saya ambil saja satu video saya ya, video saya sebelumnya. Oke. Nah, kita cukup mengambil link yang di sini ya, mengambil URL di sini ya. Oh ya, dan YouTube itu punya dua jenis link ya, link normal yang ada di ada di address di browser kita, yang satu lagi link yang pendek. Nah, jangan menggunakan link yang pendek tapi link yang asli di browser itu. Oke. Kemudian kita kasih satu spasi lah ya. Kemudian kita klik tombol yang berbentuk insert audio video ini ya. Kemudian kita masukkan source-nya di sini ya. Nah, kalau tidak ada masalah harusnya dia akan bisa belum. Oke, sebentar. Mungkin salah. Ya, klik video ya. Kemudian lebih baik saya tambahkan dalam bentuk video ya. Kita klik menu video dan kita kopikan linknya, kemudian kita insert. Nah, maka nanti videonya akan muncul di sini ya, sebagai salah satu bagian dari materi. Tetapi ingat, ini mungkin satu trik juga kalau saya lupa mengingatkan, bahwa tidak semua video YouTube itu diizinkan oleh pemiliknya untuk di-embed ya, karena ini tekniknya kan namanya embedding. Jadi mungkin pemilik tidak bersedia untuk di-embed. Nah, berarti belum tentu semua video itu bisa betul-betul ditambahkan di ini. Jadi memang sangat tergantung kepada siapa pemiliknya gitu ya. Oke, kita sudah selesai. Nah, sekarang saya akan buat lagi tombol back and next ya. Back di konten 1. Mana ya?
previous, oke, kemudian kita next ke next page, kemudian saya klik save, ya. Nah, sekarang saya akan tambahkan satu lagi, ya, content page ya sebagai penguat saja. Nah, tapi sejauh ini saya pikir Anda sudah cukup paham ya. Topik 3 ya, katakan topik 3, kemudian saya copy satu teks lagi. Ya. Nah, sekarang begini, ini kita sudah lakukan 3 kali dan kurang lebih apa namanya itu langkah-langkahnya sudah sama saja. Nah, sekarang ada pertanyaan, mungkin ada yang bertanya, kan di sini ada konten 1 sampai konten 4 ya. Kenapa kita cuma pakai 2? Ya, mungkin karena memang kita masih butuh hanya butuh 2 itu saja. Oke. Tetapi bagaimana kalau skenario-nya begini? Misalnya pada titik tertentu ya. Ini next ya. Pada titik tertentu misalnya kita ingin mahasiswa itu membaca teks, lalu kemudian kita ingatkan mereka pada sesuatu. Lalu kita bilang, kamu masih ingat enggak apa yang ada di halaman pertama? Nah, kita bisa menggunakan konten 3 dan 4 ini untuk melink ke apa namanya itu, ke konten yang tidak di halaman berikutnya, tapi di apa namanya itu, di halaman lain gitu ya. Nah, misalnya saya buat satu link ya, misalnya saya katakan link ini akan masuk ke introduction. Lalu saya buat pertanyaan, do you still remember introduction, intro, ya. Ya, atau misalnya kita buat yang pendek saja, misalnya go back to intro gitu ya. Nah, jadi kita bisa menggunakan konten 3 dan 4 ini untuk tombol atau menu navigasi yang lain sesuai kebutuhan. Jadi sehingga kita punya aliran kondisional ya. Jadi sifatnya kalau Anda membuat materi itu kan biasanya linear. Jadi halaman 1, kedua, 2, ketiga. Tapi sebenarnya faktanya kadang-kadang kita perlu go back and forth seperti itu, bolak-balik. Nah, kita bisa menggunakan konten-konten ini untuk menambahkan menu. Nah, kita hampir selesai. Saya akan buat satu lagi yang saya sebut sebagai conclusion page ya. Jadi kita tutup ini. Kita tambahkan add and else ya. Oke. Kemudian kita sebut namanya conclusion ya. Nah, saya ambil lagi satu teks di sini. Oke. Ya. Satu teks dummy saja. Nah, di sini kita punya halaman next back ya untuk tombol mundur. Previous page ya, kemudian kita punya tombol. Nah, karena ini akhir, maka kan berarti kan tidak akan ada menu halaman berikutnya. Nah, di sini kita bisa menggunakan apa namanya itu, jump ke end of lesson. Jadi end lesson misalnya ya, kita tambah end lesson, kemudian di halaman jamnya, di bagian jam ini kita pilih end of lesson ya. Sehingga nanti kalau siswanya melihat pada konten 2 itu adalah tombol untuk mengakhiri pembelajaran. Jadi oke, udah saya sudah tuntas sampai ke ujung, saya klik end of lesson, dia selesai. Nah, save, maka kita sudah punya satu materi pembelajaran menggunakan lesson dengan konten 5 halaman ya. Nah, saya sekarang akan menunjukkan sedikit saja ya. Kalau kita buka menu expandednya, kita bisa lihat ini adalah tampilan kira-kira yang akan ada di dalam materi yang kita siapkan ini ya. Nah, Anda lihat bahwa di sini kita bisa menyisip-nyisipkan ya. Kalau misalnya di halaman setelah intro itu harusnya ada halaman apa misalnya gitu, kita bisa tambahkan termasuk nanti menggunakan namanya branch dengan cluster. Tapi saya tidak akan ceritakan branch dengan cluster sampai pada video yang berikutnya ya. Jadi sementara ini kita buat yang agak statis saja dulu. Oke, sekarang kalau sudah selesai, saya akan mencoba mengambil sudut pandang student untuk melihat apa sih yang ada di dalam apa namanya itu, materi menggunakan lesson ini. Oke, saya jadi student. Nah, kalau saya klik masuk kelas ya, kemudian saya klik lesson. Oke. Ya. Seperti ini. Nah, maka ini yang tertampilkan ini adalah materinya, ya ini judul tadi, heading tadi, kemudian ini materinya. Kemudian di bagian bawah ini ada tombol
navigasi. Jadi next back tadi itu munculnya di sini gitu ya. Nah, kemudian ini adalah progress barnya berapa persen yang sudah disampaikan, dan seharusnya di sini juga ada oh ya, di sini ya, di bagian apa namanya, sidebar menunya ada apa ya, daftar pustaka ya, sorry, daftar isi ya, table of contents, right? Oke. Jadi kita bisa menggunakan navigasi di sini, atau kita bisa juga menggunakan tombol ini ya. Nah, itu dipersilakan saja. Kita klik next. Nah, oh, saya rupanya salah setting tadi ya. Oh, ntar kita balik dulu ke. Oke, kita edit page content. Oh, sorry. Kita edit lessonnya. Ya, kayaknya tadi waktu salah geser ya, benar, ini ternyata salah geser. Nah, menariknya adalah kalau Anda misalnya, oh, saya sudah terlanjur salah nih ya bikin menunya, tidak perlu dihapus, cukup dipindahkan saja, di drag and drop ya. Nah, ini kan harusnya di sini tutup. Oke. Nah, ini pembelajaran juga bagi kita ya. Kesalahan ini mungkin jadi pembelajaran juga untuk. Oke, ini sudah selesai. Saya balik lagi ke student, roll to students ya. Oke. Nah, di sini ada peringatan, you have seen more than one page of this lesson already. Jadi ini adalah semacam catatan bahwa oh, ini sudah pernah diakses ya, dan seperti saya tunjukkan tadi, kita bisa mengizinkan anak untuk mereview. Jadi materinya udah selesai, jangan dianggap selesai. Kalau mau ngulang ya silakan. Itu review. Oke. Kita start from the first back ya. Kita akan saya masuk ke intro saja dulu. Oke. Ya. Nah, karena tadi terakhirnya kan di lesson ya. Oke, sekarang kita masuk ke intro. Di sini ada tombol next, di mana kita bisa klik next untuk maju ke halaman berikutnya. Ya. Nah, di sini yang tadi sudah ada gambarnya ya, jadi sangat menarik karena kita bisa membuat materi seperti buku pembelajaran. Ya. Dan di sini ada persentasenya, dia 40% karena cuman ada 5 halaman tadi ya. Oke, sudah 2 halaman kita lewati, berarti sudah 40%. Klik lagi. Ini adalah video tadi ya, yang tinggal diklik play-nya dia akan otomatis jalan. Kalau mau nanti Anda bisa juga mengedit HTML di halaman 2, ini tadi halaman 3 ya, untuk supaya begitu diaktifkan langsung videonya putar. Biasanya videonya harus diputar secara manual, diklik dulu ya. Ini ada next ya. Nah, seperti saya bilang tadi, misalnya kalau kita sudah oh, saya lupa, saya mau baca yang lama, kita bisa klik back. Nah, di sini saya punya satu tombol loncatan, yaitu misalnya di sini ada katakan, oh, Anda kalau belum ngerti juga coba balik ke intro. Nah, saya bisa klik balik ke intro ya. Nah, menariknya adalah kita juga bisa menambahkan satu tombol lagi di sini yang mengatakan misalnya, oke, sudah sampai ke intro, sekarang lanjut lagi ke yang tadi ya. Kita bisa buat pengaturan bolak-balik seperti itu ya. Di sini menariknya penggunaan lesson dalam pembelajaran di Moodle ya. Oke, next. Ini kita next. Kita akan masuk ke halaman terakhir, halaman conclusion ya. Nah, di conclusion ini selain tombol back untuk pulang, kita bisa kembali menggunakan end of lesson. Kita bisa klik ini. Nah, sehingga dengan mengklik end lesson kita dianggap sudah complete, sudah 100%. Nah, di sini nanti akan bisa menghasilkan nilai gitu ya. Nah, di sini dinyatakan kata you completed this lesson in 2 minutes 44 seconds which is less than required time 10 minutes. Jadi karena settingnya tadi adalah minimal 10 menit. Nah, kita kan di sini cuman bermain-main saja ya, cuman 2 menit ya, cuman klik-klik saja, enggak ada kita pelajari. Nah, ini bisa menjadi catatan untuk si student maupun untuk teacher ya. Oke. Nah, sudah, jadi ini adalah satu contoh lesson sederhana yang terdiri atas halaman-halaman pembelajaran. Jadi kita bisa menggunakan ini mirip dengan misalnya penggunaan book atau kita katakanlah buku digital ya, buku digital PDF gitu ya. Bisa juga menyerupai slide presentasi. Oke. Nah, jadi banyak sekali kegunaan-kegunaan menarik yang bisa kita gali dari modul lesson ini, dan minggu berikutnya dalam video berikutnya saya akan mencoba untuk membuat menambahkan aset lain yang berbentuk kuis interaktif ya, untuk memperkaya proses pembelajaran. Oleh karena itu untuk sementara saya cukupkan sampai di sini dulu. Terima kasih sudah menonton sampai ke ujung, dan kita akan kembali dalam video tutorial berikutnya.
Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk mendukung channel ini. Terima kasih. Demikian dari saya, Call Decon Request, Promoting Computer Assisted Language Learning Indonesia. Sampai berjumpa.